Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Anggun, tentunya di podcast Bacotan Anggun. Selamat malam dan gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Di podcast Bacotan Anggun kali ini gue masih belum tahu nih judulnya apa. Tapi yang pasti, ini merupakan episode pertama di segmen Ruang Kelam Podcast Bacotan Anggun. Jadi buat yang belum tahu nih, apa sih Ruang Kelam? Jadi Ruang Kelam itu merupakan salah satu segmen di podcast Bacotan Anggun yang isinya adalah cerita-cerita kalian, cerita kelam kalian yang pengen kalian bagi nih, kalian sharing ke kita semua. Karena harapannya cerita-cerita kalian di masa lalu, pengalaman-pengalaman kalian yang pernah kalian alami itu menjadi sebuah tolak ukur bagi teman-teman untuk mencari solusi. Karena bisa jadi apa yang pernah kalian alami tuh sedang dialami oleh orang-orang gitu. Dan tentunya ini dengan persetujuan kalian setelah gue rekam. Jadi rekaman ini adalah sebuah tanggapan gue gitu. Jadi gue bakal bahas di sini dan tentunya ini bakal di-upload setelah kalian menyetujui isinya seperti itu. Jadi buat kalian semua yang pengen, silahkan DM gue. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak dan gue akan respon juga di podcast seperti itu. Oke, guys. Terus juga kalau misalnya ada yang tanya nih, kenapa sih harus ruang kelam? Karena gue percaya bahwa kelam pun harus diberikan ruang gitu, supaya kelam tetap ada di tempatnya. Kelam gak pergi ke ruang-ruang lain. Kelam gak akan pergi ke ruang yang bahagia. Kelam gak perlu datang ke ruang sedih. Kelam gak perlu datang ke ruang memori waktu kita makan es krim yang dibeliin oleh orang tua kita waktu kita kecil. Kelam gak perlu datang ke memori dimana kita lagi kejar-kejaran bareng sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Jadi biarlah kelam tetap ada di tempatnya gitu. So, di episode pertama ini gue mau ngebahas tentang obrolan gue dengan temen gue, sahabat gue. Gue samarkan namanya menjadi Nur. Halo Nur, pasti lo lagi nonton. Thank you banget atas semuanya. Semua. Terima kasih sudah menjadi sahabat saya. Terima kasih sudah selalu cerita bareng saya. Dan terima kasih sudah mau menjadi awalan di episode pertama di segmen Ruang Kelam Podcast Bacotan Anggun. Dan semoga nanti teman-teman yang lain bisa mau ikutan join. Jadi Nur ini punya kisah kelamnya. Jadi Nur itu adalah anak yang ceria, dia adalah anak yang baik. Nur adalah anak yang sangat cekatan, percaya diri, dan juga loyal. Dia setia sama teman-temannya, dan dia memang punya teman yang sangat banyak di berbagai kalangan. Dan kelamnya adalah suatu hari, singkatnya itu, dia harus berantem nih sama teman-temannya. Jadi dia punya geng, punya circle yang mana ini tuh akrab banget gitu dari awal-awal sekolah. Cuman akhirnya karena satu dan lain hal, karena kesalahpahaman, akhirnya mereka harus berpisah. Akhirnya Nur ditinggal, dikeluarkan dari circle tersebut dengan cara yang lumayan membekas. Dan akhirnya ya kalian tahu ini kejadian di masa SMA, masa dimana kita lagi labil-labilnya emosionalnya. Jadi terjadilah perang dingin dalam pertemanan mereka di SMA. Dan sayangnya mereka satu kelas, jadi lebih terasa lagi yang biasanya ke kantin bareng, ngerjain tugas bareng, diskusi bareng, pulang bareng, nongki bareng, nginep, hahaha bareng. Akhirnya boom, tiba-tiba itu gak bisa lagi. Rasanya kayak mimpi disambar geledek di siang bolong. Bener-bener tiba-tiba dan kaget banget pastinya. Ini adalah kisah sederhana. Sebenarnya sederhana banget, dan mungkin kalian alami juga. Mungkin sebagian dari kalian menganggap bahwa
apa sih? Kok cerita seperti ini dibilangnya kelam? Kok cerita kayak gini dibawa-bawa sampai usia dewasa? Kok dia gak bisa memaafkan hal sesederhana itu? Toh berantem sama temen, musuhan sama temen, putus hubungan sama temen itu hal yang biasa. Apalagi di usia kita yang udah dewasa sekarang, punya temen gak punya temen, ya udah. Selama masih bisa survive sendiri, ya udah. Kalau ada temen, ya udah. Kalau nggak ada, juga ya udah. Tapi kisahnya Nur dalam hidupnya menjadi kisah kelamnya yang tersendiri. Dia menyimpan hari kelam di waktu itu benar-benar disimpan dengan rapi. Dia masih ingat segala percakapan yang membuat semuanya semakin terkesan berantakan. Dia ingat tatapan-tatapan yang begitu asing untuk dia. Tatapan sinis dari orang-orang yang bahkan bukan cuma circle-nya nih. Ternyata teman-teman yang gak tahu ada apa ikut membencinya. Seolah begitu. Entah Nur sedang denial karena terlalu sedih, atau memang ternyata teman-teman yang lain juga ternyata gak suka sama Nur sebenarnya. Jadi ketika ada kesalahpahaman sedikit, semua akan langsung berubah haluan. Itu merupakan sebuah kisah Nur yang sederhana tapi masih diingat sampai sekarang. Masih ada luka yang gak pernah kering, terus-terusan basah, seolah dirawat dan disiram selalu. Supaya gak lupa, atau memang belum waktunya dilupakan. Mungkin Nur hanya butuh sebuah kata maaf dari mereka dengan penuh sesal, atau apa? Gue juga gak tahu sih sebenarnya. Gue sebagai orang yang deket sama dia, yang akrab sama dia pun gak bisa mengobati luka tersebut. Kayaknya yang harusnya mengobati itu adalah mereka yang memberikan luka. Kayaknya untuk kasus Nur, kayaknya gitu deh. Dan akhirnya yang gue tahu dan yang gue rasain, selalu ada gap untuk siapapun yang memulai sebuah relationship dengan Nur. Nur jadi orang yang lebih waspada ke arah negatif. Dia lebih insecure, dia lebih menjaga jarak dari orang-orang, terutama untuk berteman. Karena mungkin sekali lagi kita bilang bahwa ini adalah kisah sederhana, tapi kalau misalnya kita tarik satu demi satu benangnya, ternyata kita bisa paham loh kenapa Nur kecewa ini, kenapa Nur sesedih ini. Ternyata berteman seakrab itu, sedekat itu, segalanya dibagi. Dimulai dari uang jajan, makanan, bekal, PR, sampai kisah-kisah kelamnya mereka saling berbagi. Tapi untuk satu kesalahpahaman sederhana, akhirnya Nur dibuang begitu saja. Bahkan tatapan yang mereka berikan kepada Nur gak pernah mereka berikan kepada sampah sebelumnya. Seolah membuat Nur harus percaya bahwa, hey Nur, kamu lebih buruk daripada sampah bagi kami. Seolah begitu. Jadi di sini sebenarnya kalau menurut gua, kenapa Nur kecewa itu bukan tentang pertemanan yang putus. Ini bukan tentang perkelahian antara teman di masa SMA. Tapi tentang pengkhianatan sebuah perasaan. Nur kecewa karena menganggap, oh, harga saya yang selama ini saya berikan, pertemanan saya yang saya dedikasikan untuk kita, hanya sebatas ini. Hai Nur, kalau kamu dengar podcast ini, gue cuma mau bilang,
gue bukanlah mereka, tapi gue mau bilang, maaf ya, seharusnya lu gak ngedapetin tatapan itu. Seharusnya lu gak mendengar cacian mereka, karena memang itu bukan untuk lu seharusnya. Lu gak pantas untuk dicaci maki, lu gak pantas untuk ditatap dengan tatapan yang sangat-sangat mengerikan seperti itu. Lu orang baik, gue percaya, dan gue yakin lu sendiri tahu bahwa lu adalah orang baik. Gue berharap semoga ke depan lu bisa bertemu dengan orang-orang yang paham betapa berharganya lu, dan mereka pun menghargai lu. Gue berharap dan berdoa semoga ke depan lu tidak mengalami hal-hal yang mengerikan lagi seperti kisah kelam lu di masa SMA itu. Dan gue berdoa semoga lu akhirnya sanggup untuk memaafkan, kemudian mengikhlaskan tentang kisah kelam lu di hari itu. Juga gue berharap kepada siapapun yang lagi dengerin podcast Bacotan Anggun kali ini, semoga kalian bisa memaafkan mereka-mereka yang telah mengkhianati ketulusan kalian. Dan mungkin buat lo yang lagi ngalamin hal yang sama, gak perlu berusaha tegar. Kalau sedih ya sedih aja. Lagi-lagi gue bilang itu ya, tapi beneran, kalau sedih ya sedih aja. Lu berhak banget loh kecewa di saat lu mendapatkan kekecewaan yang seperti itu. Lu boleh banget ngerasa sedih. Lu boleh banget ngerasa kayak, kok gini sih, kok gitu sih, kok gak adil banget sih. Boleh banget kok, gak apa-apa. Tapi jangan lupa bangkit ya. Gue tahu mungkin gue juga belum bisa nih, dan gue tahu ini kata-kata yang naif dan menyebalkan. Tapi gue berharap lu bisa memaafkan mereka-mereka yang sudah melukai hati lu. Karena gue pun lagi berusaha, dan gue pernah dengar kata-kata ini dari seseorang. Gue lupa siapa ya yang waktu itu bilang ini. Tapi katanya begini, memaafkan seseorang itu pun bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi itu harus kita paksa. Ya, kita harus memaksa diri kita untuk memaafkan. Dan ikhlas itu bukanlah hal yang datang jreng-jreng. Enggak, tapi itu pun harus dipaksa. Kita harus memaksa diri kita mengikhlaskan segalanya. Karena gue gak tahu lu bagaimana, tapi gue tahu betul sesaknya terbelenggu oleh perasaan tidak ikhlas memaafkan seseorang. Semoga kita bisa jadi orang yang baik karena telah memaafkan satu demi satu kesalahan orang-orang di sekitar kita. Amin. So, itu aja podcast Bacotan Anggun segmen Ruang Kelam episode pertama. Spesial dari Nur. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton, udah dengerin. Semoga kalian suka, dan gue berharap kalian mau berbagi kisah kelam kalian untuk sekedar meluapkan, untuk sebagai langkah awal memaksa untuk mengikhlaskan dan memaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini buat teman-teman yang lo ngerasa kayaknya dia butuh dengerin ini. Oke? Selamat malam dan bye-bye.